Andaikan seseorang itu lari dari rezekinya, menghindar dia, sebagaimana dia menghindar dari kematian, maka sebagaimana kematian bisa mendapatinya, maka rezekinya pun akan mendapatinya. Mbok melayu koyo opo wae, orang dari kematian tetap kematian akan berhasil mencapainya. Rizki rupanya sama seperti itu. Sebetapapun orang lari dari rizkinya, kalau mengjatahnya sampai juga rizki itu pada dia. Mbah ya apa caranya? Makanya begini, kalau ada orang menipu terus berhasil, berarti dia telah mengharamkan jatahnya sendiri. Padahal kalau dia mau sabar dikit aja nggak usah nipu, dia dapat yang sama sebenarnya. Ada orang korupsi misalnya, dapat 1 triliun misalnya. Kalau dia mau sabar dikit aja, nggak usah korupsi, dapat 1 triliun juga. Oh itu jatahnya kok emang. Cuman karena dia nggak sabar, akhirnya dia mengharamkan jatahnya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para sepuh, para bini sepuh, para tokoh masyarakat, hadirin, hadirat dan adik-adik sekalian, hafizani wa hafizakumullah, bil khusus segenap pengurus Masjid Al-Akhbar PWI yang semoga pengurusnya dan jamaahnya serta donaturnya semuanya saja semoga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin insyaallah. Dan wabil khusus guru kita Ustaz Abdul Fattah dan para asatid yang lainnya. Mata'allah bituli hayatih wa nafa'ana bihi ulumih fidaraini amin. Para jamaah sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Malam ini saya diminta untuk bicara tentang mengenal Allah sebagai Ar-Razzaq. Ar-Razzaq secara bahasa diterjemahkan dengan yang maha pemberi rizki. Jadi Ar-Razzaq adalah Allah yang maha memberi rizki. Artinya rizki kita yang memberi bukan makhluk, tapi Allah. Maka ibu-ibu tidak boleh berharap rizki pada suami, pada anak, tidak boleh. Berharap rizki hanya pada Allah. Kalau minta uang belanja sama suami, tidak apa-apa. Minta jatah pada anak, tidak apa-apa. Tapi berharap rizki hanya pada Allah. Karena yang berkuasa memberikan kita rizki itu sejatinya hanya Allah. Para jamaah sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Kata Ar-Razzaq itu dalam Al-Quran ditemukan hanya sekali. Kata Ar-Razzaq. Yaitu dalam Al-Quran surah Ad-Dariyat. Surah ke-51 ayat 58. Allah berfirman, A'udzubillahi sami'il alim minasyaitonir rajim. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha pemberi rizki, yang memiliki kekuatan yang kokoh, yang maha kokoh.
Jadi sifat Ar-Razzaqnya Allah itu disandingkan dengan Allah sebagai Dzul Quwwah, pemilik kekuatan, dan Al-Matin yang maha kokoh rencananya, artinya apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Artinya rizki ini betul-betul telah ditetapkan oleh Allah, sehingga tidak ada satupun orang yang bisa mencegahnya kalau Allah bilang sampai. Dan tidak akan ada yang bisa mendatangkannya kalau Allah bilang memang bukan jatahnya. Kalau bahasanya Nabi ngajari kita doa selesai sholat itu, Allahumma la mani'a lima a'taitah, wa la mu'tiya lima mana'tah, wa la radda lima qadaitah, wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddi. Jadi sebetapapun kita mengupayakannya, kalau memang bukan jatah kita, nggak akan pernah sampai kepada kita. Sebagaimana kalau memang itu jatah kita, mbok kita menghindarinya, akan sampai kepada kita. Itulah Ar-Razzaqnya Allah yang disandingkan dengan Dzul Quwwah dan Al-Matin. Makanya kalau terkait rezeki ini kita tenang-tenang saja sebenarnya, nggak usah ragu-ragu. Karena semua itu sudah betul-betul dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kitab Hulyatul Auliya, karya Abu Nuaim Al-Asfahani atau Al-Asfahani rahimahullah, beliau mengutip di pada bab tentang Hasan Al-Basri rahimahullah. Apa kata Hasan Al-Basri rahimahullah? Alimtu anna rizqi la ya'kuluhu ghairi fatma'anna qalbi, kata beliau. Saya tahu betul bahwa sesungguhnya rizki saya tidak akan dimakan oleh orang lain, tidak akan diambil oleh orang lain. Maka ya saya tenang, hati saya tenang. Dan wa alimtu anna amali la ya'maluhu ghairi fastaghaltu bihi. Kata beliau, dan saya juga tahu bahwa apa yang menjadi pekerjaanku tidak akan dikerjakan oleh orang lain juga. Maka saya pun fokus dengan apa yang menjadi jatah pekerjaan saya. Karena kita ini kan kalau di surah Al-Lail Allah bilang inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya usaha kalian itu pasti bermacam-macam. Allah bilang dalam Al-Quran, nahnu qasamna bainahum ma'isyatam bil hayatid dunya. Kami telah membagi penghidupan manusia itu dalam kehidupan dunia ini. Sudah ada jatahnya masing-masing. Maka nggak usah kemerungsung. Terkait dengan pencapaian orang lain, memang itu jatahnya. Maka kata para ulama, mungkin kita tidak tahu alamat rizki kita, tapi rizki kita tahu alamat kita. Pokoknya mbuh ya apa ceritanya sampai kepada kita. Sehingga dikatakan dalam perkataan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, yang dikutip juga dalam kitab Hulyatul Auliya. Apa kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an? Inna rizqan tatlubuhu wa rizqan yatlubuka. Jadi ada model rizki itu yang kamu mencarinya, dan ada rizki yang modelnya mencari kamu. Jadi ada rizki itu yang kamu mencarinya, ada rizki yang mencari kamu. Kata beliau, fa illam ta'tihi ataka. Di mana sekalipun engkau tidak mendatanginya, maka dia yang akan mendatangi kamu. Jadi kalau pergi sekalipun, kalau itu jatah kita, putar balik. Pasti itu. Maka para jombowers tidak usah khawatir. Kalau memang dia jodohmu, buat pergi pasti putar balik itu. Bu ya apa caranya? Kalau memang rizkinya. Allahu Akbar. Ini keyakinan dipegangi oleh para ulama-ulama terdahulu dari generasi sahabat, tabi'in, dari salafus soleh lah kalau bahasa kita. Jadi soal rizki itu betul-betul mereka itu nggak ada khawatir sama sekali. Karena semuanya betul-betul telah ditakar dan tidak akan tertukar, itu rizki itu. Jadi rizki itu betul-betul telah tertakar dan tidak akan tertukar. Maka dalam kitab Al-Fawaid, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menyatakan, falau farral abdu min rizkihi kama yafirru minal mauti la adrakahu rizkuhu kama yudrikuhu al maut. Andaikan seseorang itu lari dari rizkinya, menghindar dia, sebagaimana dia menghindar dari kematian,
maka sebagaimana kematian bisa mendapatinya, maka rizkinya pun akan mendapatinya. Mbok melayu koyo opo wae, orang dari kematian tetap kematian akan berhasil mencapainya. Rizki rupanya sama seperti itu. Sebetapapun orang lari dari rizkinya, kalau memang jatahnya sampai juga rizki itu pada dia. Mbok yo apa caranya? Makanya begini, kalau ada orang menipu terus berhasil, berarti dia telah mengharamkan jatahnya sendiri. Padahal kalau dia mau sabar dikit aja nggak usah nipu, dia dapat yang sama sebenarnya. Ada orang korupsi misalnya, dapat 1 triliun misalnya. Kalau dia mau sabar dikit aja nggak usah korupsi, dapat 1 triliun juga. Oh itu jatahnya kok emang. Cuman karena dia nggak sabar, akhirnya dia mengharamkan jatahnya sendiri. Saya ulang, karena dia nggak sabar, dia mengharamkan jatahnya sendiri. Ada orang nyolong motor berhasil. Kalau dia mau sabar dikit aja, dapat motor dia. Oh jatahnya kok itu. Cuman karena nggak sabar, dia mengharamkan jatahnya sendiri. Itu kenapa para ulama tidak mau nerjang yang haram-haram. Karena tahu sudah ada jatahnya, ngapain maksain yang haram-haram. Wong kalau kita mau sabar dikit dapat yang halal kok. Itu seperti itu. Nah, kenapa tadi Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah mengaitkan dengan kematian? Karena memang ada riwayat yang menyebutkan bahwa orang itu tidak akan mati-mati sampai jatah rezekinya habis. Dalam sebuah hadis di sini riwayat Ibnu Majah dan yang lainnya dikatakan bahwa inna ruhal qudusi nafasa fi raw'i anna nafsan antamuta lan tamuta hatta tastakmila rizqaha wa ajalaha fattaqullah wa ajmilu fit talab. Kata Nabi Okamakal, sesungguhnya Ruhul Qudus malaikat Jibril membisikkan dalam hatiku bahwa sesungguhnya setiap jiwa itu tidak akan mati hingga dia telah menyempurnakan rizkinya dan ajalnya. Jadi kalau rizkinya belum habis, tidak akan mati-mati. Jadi kalau hari ini di antara kita udah mulai ngurangi makan manis-manis, udah mulai ngurangi minum kopi hitam, udah mulai ngurangi makan daging, ya itu hati-hati aja, berarti udah mulai berkurang. Berarti. Tapi jangan terus yang masih makan segalanya terus kepedean. Oh, berarti saya masih lama Ustadz ya. Masih masuk semua, ongol-ongol, duren masuk semua. Misalnya. Ya jangan gitu juga. Kadang yo ada yang mendadak juga gitu. Jangan mentang-mentang mie kodok cabai mete masuk semua tuh. Artinya kita yakin bahwa kalau kita masih hidup, jatah rezeki kita pasti ada. Sehingga ada guyonan di antara para ustadz itu seringkali gajinya nggak jelas tapi rezekinya pasti ada. Jadi gajinya kadang nggak jelas tapi rezekinya apa? Jelas. Kenapa? Karena memang rezeki itu pasti itu. Pasti. Makanya tenang-tenang saja. Tenang-tenang saja. Dan saya ulang kata Nabi, pesannya Nabi dalam ayat ini, dalam hadisnya apa? Bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah di dalam mencari rezeki itu. Maksudnya jangan rejang yang haram-haram. Nah pertanyaannya gini, kalau sudah dijamin buat apa kita berusaha? Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, kita nggak usah risau dengan apa yang dijamin oleh Allah, tapi lebih fokuslah pada perintah Allah untuk kita apa. Oh rupanya terkait rezeki itu ada perintah juga dari Allah untuk kita. Apa misalnya? Allah suruh kita disuruh berusaha. Allah suruh kita beristighfar. Allah suruh kita sholat duha. Allah suruh kita silaturahim. Allah suruh kita sedekah. Allah suruh kita baca surah Al-Waqi'ah. Allah suruh kita dan macam-macam. Karena di dalam surah Ad-Dariyat ayat 22 Allah menyatakan wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langitlah rezeki kalian dan apa yang Allah janjikan kepada kalian. Artinya rezeki kita bukan di warung, bukan di kantor. Bukan, rezeki kita itu di langit. Maka mutlak bagi siapapun yang ingin meraih rezekinya
dengan baik dan benar, dia harus menempuh jalur langit dan jalur bumi. Harus sekaligus. Jalur langit dan jalur bumi sekaligus. Harus itu. Tidak boleh tidak. Ya buka warung, ya duha, ya kerja, ya istighfar, ya negosiasi, ya waqiah, ya silaturahim. Itu harus jalur langit dan jalur bumi. Karena sejatinya rezeki kita bukan di bumi, di langit sejatinya. Kalau jalur langit beres, jalur bumi insya Allah beres. Ini contoh ya, ini contoh sebelum kita tutup ya. Misalnya ada 2 warung, ini ada 2 warung. Ini jalur sunatullahnya gini. Yang ini enak, murah, pelayanannya bagus. Yang ini mahal, judes, gak enak. Kira-kira pembeli pilih yang mana? Yang ini kan, yang enak, murah, pelayanan bagus. Ini namanya sunatullah, jalur bumi ini, jalur bumi. Tapi tidak jarang saingan tidak kayak gitu. Yang ada itu gini, sama-sama enak, sama-sama bagus pelayanannya, sama-sama murah, betul ya? Tidak jarang pembeli cuma satu. Sedikit maksudnya. Yang menggerakkan hati pembeli milih warung kita itu siapa? Itulah pentingnya tahajud, duha, istighfar, waqiah, silaturahim, dan sedekah. Bisa dimengerti ya? Nah, kira-kiranya ini bisa saya sampaikan karena dibatasi waktunya. Semoga bermanfaat. Ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, alhamdulillah. Tidak ada kan? Nah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.